kita akan belajar bagaimana Allah menjelaskan kepada kita tentang kisah Rasul. Kita masuk kisah pertama, kisah Nabi Musa dan Firaun. Nabi Musa ini Pak, ya, itu nabi yang paling banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada 136 kali dan tersebar dalam 34 surat Pak. Jadi Allah menjelaskan Nabi Musa itu begitu detail. Kepada siapa Pak menjelaskannya Pak? Al-Quran ini turun kepada Rasulullah dan para sahabat. Kenapa diceritakan begitu banyak kisah Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu adalah fenomenal Pak. Musuhnya penguasa 2/3 bumi, orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi, Bani Israel itu adalah kaum yang paling ngeyelan Pak. Maka karakter Nabi Musa juga dibikin orangnya gagah, kuat, sekali tonjok orang mati Pak, ya, karena dia mau menghadapi kaum yang ngeyelan gitu. Dan Rasulullah diceritakan banyak detail tentang Nabi Musa. Dulu tuh ada nabi yang modelnya kayak gini nih. Kenapa? Karena memang butuh kekuatan jiwa Pak untuk menghadapi Yahudi. Dan sampai hari ini Yahudi itu masih ada. Bahkan sampai nanti, ya, menjelang kiamat Yahudi masih ada. Kalau Nasrani nanti, kata Rasulullah, akan masuk Islam dia. Setelah Nabi Isa turun tidak ada lagi Nasrani. Tapi Yahudi sampai hari kiamat itu akan ada gitu. Ya. Nah, kisah Musa ini juga pembelajaran Pak tentang bagaimana kita membentuk sebuah masyarakat, ya, yang istimewa. Berawal dari apa? Nabi Musa itu kan baru lahir aja udah terancam mau dibunuh gitu. Nah, kita lihat Pak sekarang nih, ya, Allah ceritakan sebuah cuplikan di surat Asy-Syura, surat ke-26 ayat 61 sampai 63. Ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana keyakinannya seorang nabi, dan ini yang pengen Allah kita miliki, ya. Jadi ketika Nabi Musa dan pengikutnya yang jumlahnya antara 1.000 sampai 3.000 orang itu dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya jumlahnya 250.000 Pak. Jadi 10 kali lebih banyak. Mereka udah ngelihat nih, Firaun dan rombongannya udah kelihatan. Jadi di belakang Firaun mau ngejar, mau ngebunuh, di depannya apa Pak? Laut. Coba Bapak kalau kayak gitu gimana tuh? Ya udahlah, mati deh gitu. Para sahabat Nabi Musa juga ngomong gitu, innala mudrokun, kata mereka. Aduh, kita akan benar-benar kesusul nih, udah dah mati deh gitu. Tapi kita lihat Pak ucapannya Nabi Musa apa? Qala kala, enggak, kita enggak akan kesusul. Innama iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Musa itu doa Pak. Maka biasakan Pak kalau kita lagi ada masalah doa sama Allah, ya. Saya tidak bahas detail ya terkait doa nanti, karena bulan depan insya Allah kita akan bahas tentang doa, ya. Jadi Nabi Musa yakin bahwa Allah akan ngasih petunjuk. Yang penting kita minta petunjuk sama Allah. Dan kita lihat jawaban Allah apa? Nabi Musa diperintah apa Pak? Begitu di depannya laut, anidrib bi asokal bahar, suruh ketokin tongkatnya ke laut. Terbelah nggak Pak lautnya Pak? Terbelah. Apakah Nabi Musa tahu bahwa ketika dia dikejar Firaun nanti lautnya akan terbelah? Enggak tahu. Modalnya apa? Cuma keyakinan sama Allah bahwa Allah pasti menolong orang-orang beriman. Karena janji Allah akan menolong orang-orang beriman. Dapat pelajaran pada dari sini Pak. Jadi dalam kondisi terjepit udah berdoa, yakin aja pasti ditolong sama Allah selama kita bertakwa kepada Allah, ya. Ujian Nabi Musa ini kalau paling ribet nih. Kita lihat nih yang kedua, kisah kedua ya. Kisah kedua itu kisah Umi Musa, ibunya Musa. Bu, ini Bu ya, ini pelajaran juga bagi kita Bu. Jadi Nabi Musa itu baru lahir sudah terancam mau dibunuh. Kenapa? Gara-gara Firaun mimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki pemuda dari Bani Israel. Maka gara-gara mimpi itu dia punya kebijakan semua bayi dari Bani Israel harus dibunuh, bayi laki-laki. Nah, Nabi Musa lahir, ya, ibunya khawatir. Ini kalau ketahuan tentaranya Firaun pasti dibunuh. Maka sama Allah, kata Allah nih, ini Allah ceritakan kepada kita kan, ya. Wa auhayna ila umi Musa an ardi'ih, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, ya, maksudnya susuilah anaknya Nabi Musa, dan apabila kamu khawatir terhadapnya hanyutkanlah ke sungai. Ibu punya bayi Bu, disuruh hanyutin ke sungai. Ya, kalau kita nggak yakin sama Allah, tega bener gitu. Nanti kalau hanyut gimana, dimakan buaya atau apa gitu kan. Tetapi kita lihat nih, kata Allah,
wala takhafi wala tahjani. Janganlah kamu khawatir, jangan pula bersedih hati. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan Allah berjanji nih, karena sesungguhnya kami akan ngebalikin. Udah tenang aja, nanti juga akan ketemu lagi, ngumpul lagi. Bahkan nih anak akan jadi rasul. Kejadian nggak Pak janji Allah ini? Kejadian. Begitu dihanyutin, ya ibunya tetap ngikutin, ya dari jauh ngeliatin. Ternyata masuk ke istananya Firaun. Siapa yang mungut? Istrinya Firaun. Bahkan istri Firaun. Nah ini Bapak ini ya tadabbur surat Al-Qasas sama PR-nya Pak ya. Supaya Bapak punya keyakinan utuh. Oh ternyata memang hidup itu nggak kebetulan. Ternyata Allah itu pasti nolong. Kita lihat Iman, ini kan janji Allah akan nolong. Ternyata istri Firaun itu belum punya anak, sudah lama nikah nggak punya anak, dan dia melihat Nabi Musa ini senang. Ini semoga ini menjadi penyejuk mataku katanya. Nah Firaun itu punya kebijakan tapi dilanggar gara-gara Aisyah Asiyah istrinya itu wafat sama Firaun. Jadi prinsipnya Asia itu gini, urusan dia jolim, urusan dia, urusanku karena istrinya taat. Lelaki kalau dipenuhi egonya udah kelepak-lepak kayak Firaun gitu. Dia punya kebijakan semua bayi laki-laki harus dibunuh, giliran bayi Nabi Musa enggak. Kenapa? Karena yang minta istrinya yang lembut, yang nurut, yang selalu melayani gitu. Oke kata Firaun, dipelihara. Dan Firaun kan Nabi Musa kan butuh minum ASI, sementara Asiyah kan nggak melahirkan, nggak keluar ASInya, dia bikin sayembara. Siapa nih yang ibu-ibu yang sedang melahirkan, yang sudah punya anak untuk jadi ibu susunya Musa. Pada daftar, Nabi Musa nggak mau, ibunya daftar mau gitu. Ini kan semua by design Allah, karena ini ibunya. Akhirnya ketemu lagi, bahkan tinggalnya tadinya di kampung yang terkucil, ketakutan, tinggalnya jadi di istana. Lihat cara Allah ketika seseorang itu yakin kepada janji Allah, Allah beri solusi terus kehidupannya. Coba Bapak jujur evaluasi Pak ya, ketika Bapak berserah diri sama Allah, lihat kan Bapak merasakan, tiba-tiba ada orang ngasih informasi order, tiba-tiba ada solusi dari permasalahan kita. Jadi dari kisah ini kita pahami bahwa kalau Allah perintahkan udah jalanin aja, berserah dirilah kepada Allah, yakinlah dengan janji Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kisah Siti Hajar dan Ismail. Ini buat ibu-ibu lagi nih. Ya. Jadi Nabi Ibrahim Pak, ini kalau kita jadi Ibrahim, jangan-jangan kita guling-guling nih Pak, minta pensiun jadi nabi, karena udah punya anaknya sudah tua, usia 80 tahun, ya, baru punya anak. Begitu punya anak dan istrinya Siti Hajar harus dianterin kemana? Ke daerah yang gurun pasir yang nggak ada air. Terus udah dianterin ke sana, suruh ditinggalin. Kita Pak kalau dapat instruksi itu kira-kira gimana? Tega bener sih Allah. Kalau kita nggak yakin akan ngomong begitu. Nah kita lihat Siti Hajar ketika ditinggal sama suaminya, Bang, kenapa Bang kita ditinggalin? Nabi Ibrahim nggak jawab, diam aja. Nah tapi karena Siti Hajar orang yang yakin sama janji Allah, ini perintah Allah, iya. Sambil nangis Nabi Ibrahim ngomong begitu, ya udah Bang, kalau ini memang perintah Allah, silakan pergi. Aku yakin Allah tidak akan menjolimi. Dan keyakinan itu terbukti gak Pak? Terbukti. Dan benar, begitu berapa hari ASInya kering karena nggak ada air, nggak minum, Ismail nangis-nangis. Lihat gimana nih, ini pelajaran kedua ya, cara Allah ngasih solusi. Terkadang antara ikhtiar dengan hasil itu kagak nyambung. Nyari airnya di mana nih? Karena mampunya cuma lari-lari, nggak nyari pacul dia Pak, nggak gali-gali tanah dalam cerita itu, tapi kemampuannya cuma lari dari Sofa ke Marwa. Larinya nggak sekali, sampai 7 kali. Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, balik lagi ke Marwa. Kalau pakai logika mungkin nggak keluar air Pak, nggak mungkin. Tetapi ternyata memang nggak keluar air di sini. Keluar airnya di mana? Di kaki Nabi Ismail. Artinya Allah ingin menjelaskan di kisah ini bahwa yang penting udah kita yakin aja sama janji Allah, dan jangan males, tetap ikhtiar semampu kita. Yang mungkin bapak-bapak stres karena bapak-bapak seringkali melakukan ikhtiar melebihi kapasitasnya, akhirnya stres. Waktu muda pengen kaya, banting tulang kerja, dipaksa lembur terus pokoknya deh, demi keluarga alasannya ini, ya, padahal demi nafsunya, demi egonya. Begitu tua sakit, uangnya dipakai bakal berobat supaya sehat. Di luar sana Pak, banyak orang yang dia nggak bisa gerak, ya,
karena stroke, uangnya banyak. Kalau dia bisa milih, Pak, tukar ya uangnya sama kesehatan kamu sehat lagi, kira-kira ditukar gak Pak uangnya Pak? Biar ditukar, tapi sayangnya nggak bisa milih dalam hidup itu, karena ujian itu suka-suka Allah. Artinya yang saya mau sampaikan, jangan sampai kita gagal paham di sini. Waktu muda, kita maksimalkan hanya untuk mendapat dunia yang sudah dijamin sama Allah, mengorbankan semuanya sehingga kita stres dan akhirnya sakit. Padahal dunia itu sudah dijamin. Rugi banget kita kalau pola hidupnya seperti itu. Dan kita lihat mayoritas kita rata-rata pola hidupnya seperti itu. Bisa diimplementasikan Pak? Dapat pelajaran ya dari cerita ini ya? Ya. Ya. Tapi langsung lanjut ya. Ya. Sekarang kisah Ibrahim dan Ismail. Ini bulan depan kita motong kurban kan? Ya. Dijadikan ritual kisah ini, kisah tentang Ibrahim dan Ismail. Ini Pak, Nabi Ibrahim itu tadi saya bilang, kalau mungkin kita yang diuji, kita guling-gulingan. Udah punya anaknya udah tua, punya anak masih bayi suruh ditinggalin, balik lagi setelah balik. Balik itu kira-kira usia berapa? 13 tahun, 14 tahun kan, kira-kira seperti itu ya. Walaupun sekarang anak-anak sekarang katanya ada yang usia SD aja sudah haid. Ya. Anggap aja 13 tahun. 13 tahun kemudian baru ketemu lagi, baru juga ketemu, dapat instruksi baru lagi. Suruh apa? Suruh disembelih. Kalau kita, ya Allah, ini hidup kapan selesainya ini ujian? Tapi kita lihat Pak, ya, Nabi Ibrahim menjalankan Pak, jalani, tapi ditunggu dulu. Setelah 3 hari mimpinya sama, mimpi disuruh nyembelih, akhirnya disampaikan kepada. Kalau kita Pak jadi Ibrahim kira-kira gimana? Anaknya lagi diem-diem langsung aja set aja disembelih. Tapi lihat Ibrahim Pak, cara dialog dengan anaknya. Ya. Jadi kata Allah, falama balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya, kata Ibrahim, inni ara fil manami anni atbahuka fanjur madza tarok. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Coba pikirin. Nah, ini anak yang soleh Pak, yang dididik sama ibunya, kan nggak ketemu sama Nabi Ibrahim ya. Kata Nabi Ismail, ya abati af'al ya adaptif alma tu'mar. Jadi lakukan aja apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Saya mau tanya nih Pak, ini penting dipahami. Logika apa yang dipakai sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kok ridho dengan perintah Allah ini? Ini harus dipahami Pak benar-benar ya. Jadi jangan cuma kita tahu ada cerita ini tapi kita nggak paham. Dan ini jadikan bahan diskusi dengan anak-anak kita. Logika apa yang dipakai Pak? Hah? Iya, iman maksudnya. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kok ridho sih? Kan Nabi Ismail harus mati kan? Karena ini pertama perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwa setelah ini dia akan dapat kenikmatan yang luar biasa apa? Surga. Dan mati itu hanya pintu aja. Dan dia akan dibayar Allah mahal. Itu logika yang dipakai Pak. Kenapa jadi ridho dengan keputusan Allah? Karena ada janji Allah bahwa kalau kita taat, kita minimal nih Pak, dikasih surga Aden. Selama kita tidak menjolimi orang lain, kita akan dapat surga Aden. Itu janji Allah. Dan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu yakin dengan itu. Jadi tugas kita adalah menguatkan terus keyakinan kita terhadap janji-janji Allah gitu. Ya. Yang terakhir kisah Maryam. Ini buat ibu-ibu lagi. Ya. Jadi Maryam ini kan ustazah. Saat di kandungan ibunya sudah bernajar bahwa Maryam ini akan jadi khodimatul Masjidil Aqsa, jadi pelayan Masjidil Aqsa. Dia pikir laki-laki yang lahir anaknya, karena nggak ada USG kan. Begitu lahir perempuan. Tapi Masya Allah Pak, karena niatnya untuk dakwah, untuk kebaikan umat, sama Allah Maryam itu dijadikan satu-satunya perempuan di dunia yang nggak haid. Kok bisa tinggal di? Iya, karena Maryam itu nggak haid. Jadi dia orang yang soleha, ustazah lah kira-kira. Tetapi kita lihat ujiannya, hamil di luar nikah. Saya nggak yakin Bapak Ibu kalau jadi tetangganya saat itu percaya sama ucapan Maryam. Mana ada gitu kan, perempuan hamil nggak ditidurin laki-laki, pasti akan ngomong begitu, bohong lo gitu kan. Kita bisa jadi jangan-jangan juga sumpah serapah sama Maryam saat itu ya. Dan Maryam sedihnya minta ampun Pak, sampai ngucapin ini nih ya, bagaimana ya aku bisa hamil sedangkan tidak pernah ada yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jadi Allah detilin kalimat ini supaya kita paham bahwa bukan wanita nakal Maryam ini, wanita soleha, tinggalnya di mihrab, dan karena ketaatannya
Nabi Zakaria yang menjadi ayah adopsinya itu suka heran. Setiap diantarin makanan, sudah ada di mihrabnya makanan buah-buahan. Musim panas ada durian, gitu kan. Ya, jadi buah-buahan yang lagi musim ada. Ini dari mana Maryam ini? Huwa min indillah, ini dari Allah semuanya. Itu saking taatnya. Pak, cerita ini diceritakan ke kita. Apa ibrohnya? Yakin aja sama janji Allah. Kalau kita taat, dibayar kita sama Allah. Saya yakin kalimat ini mudah dipahami Bapak Ibu karena sudah senior ya. Sudah banyak menjalani kehidupan, pasti paham kalimat ini. Betapa sering kita nggak tahu solusi, tiba-tiba dapat solusi gara-gara kita berdoa, ya. Dan betapa sering ternyata ikhtiarnya A, ya, di sini hasilnya dapatnya dari sini. Ya. Nah, Maryam akhirnya karena tetangganya ingin merajamnya, membunuhnya, kabur dia ke hutan. Di hutan mau melahirkan, dapat perintah lagi dari Allah. Suruh apa? Suruh guncangin pohon kurma. Dan itu jongkok, Bu. Ini katanya ya kalau melahirkan itu supaya nggak sakit, Bu, harusnya kayak seperti, mohon maaf ya, kayak hewan-hewan gitu. Nggak ada hewan mau melahirkan tidur gitu, berdiri, jongkok. Itu jadi nggak sakit, dan sebaiknya makan kurma supaya nggak sakit gitu. Ini kata para ulama ya. Dan ibu-ibu ngerasain, Bu, ya, kalau mau melahirkan sakit luar biasa, disuruh guncangin pohon kurma. Itu kalau nggak yakin sama Allah, kira-kira dilakukan nggak, Bu? Kira-kira guncangannya kenceng nggak tuh? Enggak. Tetapi kurmanya jatuh nggak? Jatuh. Jadi Pak, ikhtiar itu semampu kita aja. Jangan ngoyo yang akhirnya bikin stres, sakit kita gitu. Karena yang Allah inginkan adalah kita yakin dulu dengan janji Allah, lalu minta tolong sama Allah, dan Allah akan tolong, ya. Yang penting kita jangan malas, ikhtiar semampu kita, ya. Bisa dipahami ini ya, kisah Maryam ini. Jadi Pak, ya, orang beriman itu pasti ditolong sama Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan Allah tidak akan jolim kepada hambanya. Ini harus benar-benar dipahami. Banyak Pak ayat, ya, ini saya tampilkan hanya 2 aja, surat Yunus ayat 10, surat Al-Imran 182. Bahwa kata Allah, wa annallaha laisa bidzalamin lil 'abid. Allah itu tidak akan menjolimi hambanya. Jadi sebuah kemustahilan kalau Allah menjolimi kita, karena kita hidup itu Allah yang mau. Dan Allah pasti support. Sebagaimana Bapak kalau dari kantor dapat tugas luar, pasti kan dikasih uang saku, dikasih uang transportasi, dikasih akomodasi kan? Begitu juga Allah sama kita. Bahkan sebelum ditiup Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum, kamu yakin gak nih? Aku Rob itu artinya apa, Pak? Yang mengatur, yang menyelesaikan masalah, yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dan kita jawab apa? Bala, iya yang saya yakin, bala syahid. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, ya, bahwa kalau nanti di dunia punya tetangga ngeselin, punya istri cerewet, punya suami galak, ya, tanggal tua selalu pusing, curhat sama Allah, minta tolong sama Allah, ya. Jadi Allah itu nggak bakal menjolimi kita, Pak. Pasti dipenuhi rezeki kita. Kalau ajal kita masih sampai, tenang aja, Pak. Kalau ajal kita belum sampai, tenang aja, rezeki itu pasti datang gitu, ya. Nah, janji Allah, ya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum. Jadi kata Allah, aku mengabulkan permohonan doa orang yang berdoa, yang penting syaratnya apa? Taat sama Allah. Syarat dan ketentuannya dipenuhi. Jadi Pak, kesimpulan dari materi ini, bagaimana cara kita menguatkan keyakinan kita adalah pertama nih Pak, yakini sebelum terjadi. Jadi saat doa itu kita, ya Allah tolong bayar hutang saya ya Allah, ya. Tapi jangan ditarik balik lagi doanya. Sering kan gini, tapi ya Allah gimana membayar hutang ya, utangnya miliaran nih, misalkan 20 miliar, ya. Sekarang bisnis sepi. Jadi kita pakai logika apa, kita belum yakin karena kenapa? Tadi kita membatasi solusi itu dengan logika kita, kayaknya nggak mungkin. Jadi doa yang udah dipanjatkan tiba-tiba sama kita ditarik lagi gara-gara tadi kita memakai syarat, ya. Jadi kalau kita ingin menguatkan keyakinan Pak, yakini sebelum terjadi. Jadi saat doa itu harus benar yakin bahwa ini pasti dikabulin. Ya, nanti detailnya kita pelajari bulan depan. Terus tidak membatasi solusi dengan logika. Jangan begini, ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya, tapi dengan obat yang ini ya. Jadi kita seringkali mendikte Allah, nggak yakin dengan doa kepanjangan. Padahal yang nyembuhin Allah apa obat Pak? Yang bisa melunasi hutang kita itu Allah apa usaha kita? Allah. Kita seringkali mendikte harus begini, harus begini. Kita nggak sebutin, tetapi di hati kita ada rasa itu. Pengen umroh, ya, akhir tahun. Tapi gimana mau umroh ya? Gaji masih UMR.
Itu sama aja kita mendikte, seolah-olah Allah nggak sanggup mewujudkan itu. Jadi hati-hati, jadi jangan membatasi solusi dengan logika. Yang ketiga, tidak mengukur Allah dengan keadaan kita. Yang keempat, pertolongan Allah itu mengikuti kepantasan. Seringkali begini, kita misalkan tadi pengen umroh, harusnya apa yang kita lakukan mempersiapkan supaya pantas? Bikin paspor, sehingga saat kita minta tahun depan kita umroh, ya itu kita memang sudah layak untuk dibantu, ditolong, dikabulkan gitu. Ya, bikin paspor, beli koper segala macam kita siapin. Ya. Jadi kalau semuanya udah kita mau siapin, tinggal nunggu aja, nanti pasti kita akan berangkat. Ya, insya Allah. Terus yang kelima, kun fayakun hanya terjadi dalam ketaatan. Ya, jadi semua terjadi itu, laut bisa terbelah, semuanya Allah penuhi karena para nabi, para rasul itu taat sama Allah. Ini hati-hati nih Pak ya. Kalau kita seringkali sedih, seringkali ragu dengan doa kita, ya tidak meyakini Allah, karena gini, keyakinan itu terbentuk oleh ketaatan. Sementara kemaksiatan itu akan menciptakan keraguan. Sempit hati kita gara-gara kita masih suka bermaksiat kepada Allah. Maka evaluasilah semuanya Pak. Perbanyaklah istighfar. Maka insya Allah solusinya akan kita dapatkan. Jadi mulai hari ini Pak, saat kita diuji, jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan solusi, tapi fokusnya apa? Fokuslah kepada Allah. Evaluasi kenapa kita diuji seperti ini. Lalu kita tobat sama Allah, kita sholat tobat, kita perbanyak istighfar, kita berdoa, insya Allah akan Allah tolong. Jadi jangan biasakan mulai hari ini fokus sama solusi, langsung bikin strategi gini. Yang Allah mau Pak ketika kita diuji adalah kita kembalikan. Makanya kita disuruh ngucapin kalimat istirja saat diuji. Apa kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi maksudnya Allah pengen kalau punya masalah itu kembaliin aja sama Allah masalahnya, curhat sama Allah, minta tolong sama Allah, maka Allah pasti akan tolong.